sekarang kita lanjutkan lagi yuk sesi pertanyaan, tanya jawab. Ada ibu-ibu di sini? Silakan, Mudah-mudahan- yang mau silahkan. bertanya ada Mbak Seli yang mana? Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally dari Cikeas. Saya mau cerita dulu nih ya. Orang tua saya kan berpisah dari saya kecil. Saya ikut sama ayah saya. Cuman setelah nggak lama orang tua saya menikah lagi. Tapi sikap dia berubah gitu Pak Ustadz, ayah saya sama anak-anaknya. Ya kurang perhatian gitu dalam segi pendidikan, terus pakaian, kadang-kadang hal-hal yang sederhana juga nggak diperhatiin gitu Pak Ustadz. Terus sampai sekarang saya udah rumah tangga, ayah saya tuh kayak nggak adil gitu sama anak-anaknya, dari anak yang dahulu sama ya anak yang keluarga sekarang lebih diperhatikan sama dia. Ya apa-apa diizinin kalau adik tiri saya gitu mau ngapa-ngapain. Tapi kalau anak yang dari yang dulu enggak gitu Pak Ustadz, malah harus bisa sendiri gitu. Ya saya bersyukur sih jadi saya jadi bisa mandiri gitu. Tapi kadang saya suka ingat terus gitu Pak udah apa tuh perlakuan orang tua saya kayak gitu. Saya selalu ingat karena dari kecil gitu Pak Ustadz ya. Saya nggak apa-apa nggak diperhatiin ibu tiri saya, tapi saya pengen ayah saya jangan berubah gitu. Karena saya masih butuh dia, masih butuh doa dia. Jadi saya mikirnya apa kesulitan saya selama ini tuh karena saya selalu bertentangan dengan ayah saya gitu. Jadi kayaknya banyak kesulitan gitu di hidup saya Pak Ustadz. Saya pengen gimana caranya ikhlas dengan sikap ayah saya kayak gitu. Biar hidup saya tenang walaupun mungkin ya saya nggak banyak harta, tapi saya pengen hidup saya tenang, bisa ngedidik anak-anak saya, bisa merhatiin anak-anak saya. Jangan sampai ngerasain kayak saya gitu Pak Ustadz. Saya masih butuh banget Bapak, apalagi sekarang Ibu udah nggak ada. Saya cuma punya Bapak, saya pengen perhatiin, ya pengen tahu gitu bahwa saya masih butuh dia. Saya masih butuh doa-doa dia, biar hidup saya lebih baik buat anak-anak saya. Soalnya anak-anak saya masih kecil gitu Pak Ustadz, masih perlu bimbingan saya. Saya pengen orang tua saya juga nguatin saya gitu buat menghadapi kesulitan ini gitu Pak Ustadz. Bunda, ayah itu teladan, ayah itu panutan, ayah itu pemimpin keluarga. Maka bagi seorang anak perempuan, cinta pertama biasanya siapa? Ayahnya. Maka wajar kalau beliau bercerita tentang rasa sakit hatinya karena sikap ayahnya yang berubah setelah ayahnya menikah lagi dengan istri yang sekarang. Maka dari semua keadaan ini, Ahilman mungkin menasehati kita semua. Satu, jangan lepas mendoakan orang tua. Karena yang punya hati orang tua kita siapa? Allah. Yang membolak-balikan hatinya? Allah. Yang menggerakkan hatinya? Allah. Teteh doain terus orang tuanya, ayahnya. Semoga Allah lembutkan hatinya. Termasuk pelajaran lainnya ya. Jadi kalau ada seorang suami bercerai dengan istrinya, kemudian dia punya anak, maka seorang suami ini masih punya tanggung jawab untuk menafkahi anaknya. Karena itu kewajiban yang tidak bisa lepas walaupun nanti sudah bercerai. Walaupun nanti berapa nilainya itu bisa kita sepakati. Tapi ingat, jangan sampai melalaikan kewajibanmu terhadap apa yang menjadi tanggunganmu. Karena sekali engkau melalaikannya, maka engkau akan dilalaikan dalam setiap kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan cintanya ayah bukan berarti kehilangan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disakiti sama satu orang, kalau kita ridho, kalau kita ikhlas, biasanya Allah menyiapkan cinta yang lain yang lebih mencintai kita.
Maka jangan pernah takut untuk tidak dicintai oleh manusia. Jangan pernah khawatir untuk tidak dicintai oleh manusia. Karena ketika ada satu orang yang melepaskan cintanya kepadamu, maka Allah akan kirimkan cinta-cinta yang lain di hatimu. Kenapa kita sering sakit hati? Karena kita terlalu merawat cinta pada hati seseorang yang tidak mencintaimu. Makanya kudu berani melepas sesuatu yang tidak mencintaimu. Terlalu sayang hatimu untuk diisi dengan kebencian kepada orang yang tidak mencintaimu. Setuju? Hidup harus terus berjalan. Teteh, mungkin ayah kurang perhatiannya, kurang cintanya. Tapi percayalah, ada cinta yang lain. Anak teteh mungkin, suami teteh mungkin. Dan yang paling penting, Allah lebih mencintai kita. Semoga Allah obati setiap luka yang ada di hati teteh. Insya Allah. Bunda, menghapuskan dosa dengan doa. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa itu kekuatan kita sebagai orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Untuk kita yang sedang terjatuh, percayalah, doa adalah kekuatan yang paling ampuh untuk bisa mengangkat derajat hidup kita. Dan percayalah, doa bisa merubah segalanya. Bahkan doa bisa merubah takdir. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Ya Allah ya Afu, duhai Allah yang maha pemaaf, maafkan semua kesalahan kami. Ya Allah ya Tawwab, duhai Allah yang maha penerima taubat. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Ya Allah, jika ujian yang kami hadapi adalah caramu menghapuskan dosa kami, kami ridho ya Allah. Engkau boleh mengambil apapun dalam diri kami, asalkan Engkau tidak pernah berhenti mencintai kami. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami tenggelam terus dalam keburukan. Jangan Engkau biarkan kami tenggelam terus dalam sesuatu yang menyakitkan. Ya Allah, bahagiakan kami. Muliakan sisa hidup kami. Berkahilah sisa umur kami. Istiqomahkan ibadah kami. Sampai nanti kami kembali dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga bersama orang-orang yang berbuat baik. Dan cukupkanlah amalku dengan rahmat-Mu, karena tiada amalku yang bisa membalas nikmat-Mu. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Saya Paula Verhoeven undur diri, sampai jumpa di Kajian Hati episode berikutnya. Kajian Hati, Tenangkan hatimu.